Di usianya yang sudah menginjak kepala 4, namun parasnya yang cantik, dengan kulit sawo matang yang mulus dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, membuatnya tampak lebih muda. Siti adalah seorang janda yang mengelola sebuah toko kelontong milik almarhum suaminya. Toko itu menjadi tumpuan hidupnya dan kedua anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. Siti dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tegas. Ia seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Namun, meskipun banyak lelaki yang tertarik padanya, Siti memilih untuk tetap fokus pada keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih kuliah. Keinginannya untuk hidup tenang dan mandiri menjadikannya kurang tertarik dengan urusan asmara. Namun, hidup seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Pagi itu, seperti biasa, Siti sedang sibuk menyusun barang-barang di toko kelontongnya. Di luar udara masih segar, dan matahari perlahan memanjat langit biru. Tiba-tiba, suara deru sepeda motor yang tidak asing terdengar di depan toko. Siti mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria berbadan tegap, mengenakan kaos bekas dan celana pendek, sedang menuntun sebuah gerobak berisi galon-galon air mineral. Pria itu adalah Budi, tukang galon keliling yang sudah cukup lama berkeliling di desa tersebut. Siti sudah mengenal Budi sejak beberapa tahun lalu. Ia tidak terlalu sering membeli air galon darinya, karena di rumahnya sudah ada penampungan air bersih. Namun, Siti tahu bahwa Budi adalah pria yang sederhana, tidak banyak bicara, dan selalu ramah kepada siapapun yang ia temui. Sejak suaminya meninggal, Siti merasa hidupnya berjalan monoton. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan Budi. Pria itu selalu menyapa dengan senyum yang tulus, meskipun tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Pada pagi itu, saat Budi memasukkan beberapa galon ke dalam rak toko, Siti merasa pandangannya tertarik pada sosoknya yang sederhana. Matanya yang gelap dan senyumnya yang hangat membuat hati Siti bergetar. Tak terduga, Siti mulai merasa ada sesuatu yang timbul. Budi menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, menata galon-galon yang sudah terisi air dengan rapi di dalam toko Siti. Begitu selesai, ia berbalik dan melihat Siti yang tengah tersenyum padanya. "Terima kasih Budi. Sehat-sehat selalu ya," kata Siti dengan senyum ramah, matanya memandang dengan rasa terima kasih. Budi hanya mengangguk, namun matanya seolah menyiratkan ketertarikan yang lebih. Ia menyimpan rasa yang dalam untuk wanita yang sudah cukup lama dikenalnya. Meski mereka hanya berbicara sesekali, entah mengapa, perasaan itu mulai tumbuh dalam diri Budi. Setiap kali ia mengantarkan galon ke toko Siti, hatinya merasa lebih ringan, dan senyuman Siti selalu menjadi penyemangatnya. "Siti?" Andi akhirnya berbicara setelah beberapa detik keheningan. "Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau saya antar galon ke rumah ibu saja? Tidak perlu ke toko lagi. Toh, ibu pasti butuh stok air." Siti terkejut, namun tawaran itu terdengar manis. "Iya Bud, kalau begitu, nanti saya tunggu di rumah." "Terima kasih ya," jawabnya dengan senyum yang tulus. Setelah beberapa hari, Budi mulai mengantarkan galon langsung ke rumah Siti. Pertemuan mereka menjadi lebih sering, dan obrolan mereka pun semakin lama semakin akrab. Siti mulai merasa nyaman dengan kehadiran Budi. Ia bukan hanya seorang tukang galon yang mengantarkan air, tetapi juga seseorang yang selalu membuatnya merasa dihargai. Pada suatu sore yang cerah, Budi datang lagi dengan membawa beberapa galon air. Siti sedang duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat yang baru diseduh. Budi meletakkan galon-galon itu dengan hati-hati di depan rumah dan duduk di samping Siti. "Apa kabar Hajjah?" tanya Andi sambil memandang Siti dengan mata yang penuh perhatian. Siti tersenyum, merasa sedikit gugup. "Alhamdulillah,
Baik-baik saja, Bud. Terima kasih sudah datang lagi. Ada keheningan sejenak antara mereka berdua, suasana yang terasa nyaman, meskipun keduanya tidak banyak bicara. Namun, pada momen itu, Budi merasakan ada sesuatu yang lebih. Dalam keheningan yang nyaman itu, ia mulai menatap Siti lebih lama. Siti pun merasakannya. Tiba-tiba, tangan Budi tanpa sadar menyentuh tangan Siti yang ada di meja. Siti terkejut dan seketika wajahnya memerah. Budi pun merasa panik, buru-buru menarik tangannya, namun ia melihat Siti hanya tertawa kecil. "Maaf Bu, saya tidak sengaja," kata Andi, gugup. Siti hanya tersenyum manis. "Tidak apa-apa, Budi. Jangan khawatir." Tapi hati Siti berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia merasa ada ketegangan di antara mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Budi pun merasakan hal yang sama, meskipun keduanya sama-sama berusaha untuk tidak terbawa suasana. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin nyata. Budi mulai datang lebih sering, bukan hanya untuk mengantarkan air, tetapi juga untuk berbincang-bincang ringan, bahkan membantu Siti di kebun atau di toko jika diperlukan. Setiap kali Siti melihatnya, hatinya merasa lebih tenang, dan senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Suatu malam, ketika Budi datang untuk mengantarkan galon terakhir, ia duduk di beranda rumah Siti, bersama secangkir kopi hangat yang mereka nikmati bersama. Budi menatap langit malam yang penuh bintang. "Siti," kata Andi pelan, suaranya terdengar lebih serius. "Saya sudah lama merasa ada yang berbeda dengan Ibu. Ada sesuatu dalam diri Ibu yang membuat saya merasa nyaman." Siti menatap Budi, matanya berbinar. "Saya juga merasakan hal yang sama, Bud. Kamu adalah orang yang baik, dan kehadiranmu selalu memberi ketenangan." Budi mendekat, sedikit ragu, tetapi dengan tekad yang sudah bulat. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Siti dengan lembut. Siti terdiam sejenak, namun akhirnya ia membalas genggaman tangan Budu. "Apakah kita bisa mencoba untuk lebih dekat, Bu?" tanya Andi dengan suara yang penuh harapan. Siti tersenyum, wajahnya kembali memerah. "Dekat apanya, Bud?" jawab Bu Siti menggoda. Keheningan malam itu penuh dengan ketegangan yang manis. Di bawah bintang-bintang yang bersinar, mereka duduk berdua, berbagi momen yang tak bisa dilupakan. Siti merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan yang hangat, yang mungkin sudah lama ia pendam tanpa sadar. Budi, meski dengan latar belakang yang sederhana, memiliki ketulusan yang tak bisa disangkal. Cinta mereka tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di tengah musim panas yang panas. Tak peduli apa yang orang lain katakan, bagi mereka berdua, yang penting adalah hati mereka yang saling berbicara. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai menjalani hidup bersama, menikmati kebersamaan, dan merasakan keindahan cinta yang sederhana. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari hal-hal besar, tetapi dari ketulusan yang tumbuh di antara dua hati yang saling menerima. Dan di atas semua itu, Siti sadar bahwa terkadang cinta datang tanpa diduga, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Dan Budi, dengan segala kesederhanaannya, ternyata menjadi pelengkap yang sempurna dalam hidupnya. Dan akhirnya mereka hidup bersama di bawah atap yang sama pula.